Ini diberi alasan fil amali karena lemahnya amal bitawasutihi dengan menengahnya. Artinya tertihi karena tengah-tengahnya, gitu aja. Au ta'akhurihi atau di akhirnya. Jadi zona wa ahwatuha itu berada di tengah atau di akhir. Nah, kalau seperti itu maka tidak mengamalkan baik lafzon maupun mahalan. Nahwu zaidun dzonantu qaimun. Adapun contohnya itu seperti lafal zaidun dzonantu qaimun. Zaid itu maf'ul bih pertama, qaimun maf'ul bih kedua. Itu kalau dzonantu di awal berarti dibaca dzonantu zaidan qaiman. Ini yang pertama tadi ketentuannya ya. Nah, yang kedua ini karena zaidun itu didahulukan, dzonantu berada di tengah-tengah antara zaidun mubtada dan khobar, maka dzonantu tidak mengamalkan fu'aid itu dzonantu telah mendugalah aku qaimun berdiri. Semuanya rofa, zaidun rofa, qaimun rofa. Saat ini seperti hanya mubtada dan khobar. Paham ya? Paham? Pantun? Halo? Oke. Ini kalau dzonantu di tengah. Atau di akhir. Wa zaidun qaimun dzonantu. Dan adapun Zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Dzonantu, saya mengira atau mengiralah saya. Wahua, dan adapun dia itu ilgha, itu jaizun boleh, la wajibun tidak wajib. Artinya boleh berfungsi tidak ilgha dan boleh juga ilgha. Berarti boleh zaidan dzonantu qaiman atau zaidan qaiman dzonantu. Karena tidak wajib. Wa ilgha'ul muta'akhiri, dan adapun ilgha' muta'akhir, jadi
Donantu diakhirkan. Itu aqwa, lebih kuat min i'malihi, daripada mengamalkannya. Berarti kalau terjadi donantu di akhir, itu lebih kuat diilghakan. Jadi zaidun qaimun zonantu itu lebih kuat. Wal mutawassitu, dan adapun yang tengah, jadi zona ditengahkan, itu bila aksi, dengan sebaliknya. Berarti mengamalkan lebih kuat. Zaidun zonan zaidan zonantu qaiman, itu lebih kuat. Karena zonantu di tengah. Kalau yang di akhir lebih kuat zaidun qaimun zonantu. La juju, dan tidak bolehlah ilghaul amili, menganggurkan amil, yaitu dhanna wa akhatuha, al mutaqad dimi atau mutaqad dami, yang didahulukan. Berarti itu yang pertama, ketentuan yang pertama. Nahwu tu zaidun qaimun. Nah, itu tidak boleh. Khilafan, menyalahi atau membedai lil kufiyina, pada ulama Kufah. Jadi kalau zonantu itu didahulukan, maka yang betul zonantu zaidan qaiman. Jadi mengilghaqkan amil, ya, yang terletak pada akhir. Tadi ilgha mutaakhir, ya. Jadi tidak boleh menganggurkan amil al-mutaqaddimi, yang mendahului, atau mutaqaddami, yang didahulukan. Nahwu dzanantu zaidun qaimun. Nah, itu yang tidak boleh. Khilafan lil kufiyina, ini berbeda atau membedai dengan ulama Kufah. Jadi kalau ulama Kufah berarti donantu zaidan qaiman. Kalau zaidun qaimun berarti berbeda dengan ulama Kufah. Sampai sini bisa paham? Jadi yang pertama ikmal. Ya. Apa? Al-Masa? Mau Atau bertanya, Ana Ustaz. Wakidah? Siapa? Nah, Ana Ustaz. Wakidah? Oh ya, Tadi gimana? yang lidah fil amili itu artinya bagaimana, Ustaz? Lidah fil. Lidah fil. Lidah fi. Al-ilgha, ya. Asani al-ilgha'u. Adapun yang kedua, ketentuan yang kedua itu al-ilgha'u, burkan. Burkan itu ngamalkan. Tahu ya? Nah, Ustaz. Nah, kemudian wahwa,
tadi yang wahwa dan adapun dia ilgha itu ibtul amali, membatalkan amal, lafdhon baik lafalnya, wa mahalan dan mahalnya. Atau makna ya. Kenapa? Nah, ini diberi alasan. Ridho fil amili, menurut mak yang menyusun ini, karena lemahnya amil, bitawasutihi, karena di tengahnya. Artinya amilnya terletak di tengah. Au ta'akhurihi, atau di akhirnya. Ini dikatakan fil amil, lemahnya amal, lemahnya amil. Nahwu zaitun dzonantu qaimun. Mana amilnya? Donantu. Dzonantu. Nah, itu kalau terletak di tengah, oleh penulis ini dikatakan lemah. Karena lemah, jadi nggak berfungsi. Karena nggak berfungsi, jadi contohnya zaitun dzonantu qaimun. Jadi letaknya juga berubah di tengah. Kemudian amalnya juga berubah karena tidak mengamalkan. Atau di akhir, wa zaitun qaimun dzonantu. Dzonantu amilnya di akhir. Itu juga tidak berfungsi. Letaknya ya tidak sesuai, mestinya di awal, berfungsi juga. Nah, tapi dikatakan di sini ketentuannya itu wajib karena zaidan dzonantu qaiman wa zaidan qaiman dzonantu. Boleh. Nah, kemudian dijelaskan lagi wa ilghaul mutaakhiri, dan adapun ilgha mutaakhir itu aqwa, lebih kuat min i'malihi, daripada mengamalkannya. Jadi kalau amilnya itu di akhir, ya, maka itu bila aksi dengan sebaliknya, berarti lebih kuat mengamalkan daripada menganggurkan atau ilgha. Jadi lebih dzonantu qaiman daripada zaitun dzonantu qaimun. Sedangkan seperti ketentuan pertama, diulang lagi, walaya juzu, tidak bolehlah ilghaul amili, mengilghakan amil, menganggur amil, al mutaqaddimi, yang didahulukan. Nahwu dzonantu zaitun qaimun. Nah, itu salah. Jadi menurut ini yang benar zaidan, dzonantu zaidan qaiman. Nah, ini dikatakan khilafan, berbeda atau membedai lil
Silakan tanya dulu kalau ada yang tanya. Ta'liq. Yang ketiga, yang pertama i'mal, yang kedua ilgha, yang ketiga ta'liq. Ta'liq wahwa, ya, apa yang dinamakan ta'liq? Wahwa dan adapun dia ta'liq itu membatalkan amal lafzon secara lafal. La mahalan, tidak secara mahal. Bimaji'i ma, sebab kedatangan sesuatu, lahu yang baginya lah, sodrul kalami, sodrul kalam, ba'dahu, sesudahnya. Jadi yang disebut sesuatu atau lafal ya, lafal yang tempatnya di awal kalimat. Sodrul kalam. Jadi lafal yang letaknya berada di awal kalam atau awal jumlah. Wahwa, dan adapun dia, lafal yang berada di permulaan kalam, itu lamul ibtidai, lam ibtida. Jadi kalau ada lafal yang tempatnya di permulaan kalam, yang letaknya sesudah apa? Dhonantu wa akhwatuha, sesudah amil, maka tidak mengamalkan, tapi lafzon secara lafal, tapi tempatnya yang disebut mahal tetap berada di depan. Nahwu dzonantu la zaidun qaimun. Nah ini dzonantu di depan tempatnya. Tidak di tengah, tidak di akhir. Tapi karena sesudah dzonantu itu ada dalam ibtida, yang disebut dengan malahu sadrul kalam, maka tidak berfungsi. Jadi la zaidun qaimun. Bukanlah zaidan. Nah, tempatnya tetap di depan, di awal,
tapi tidak berfungsi. Dzanantu la Zaidun qaimun. Dzanantu mengiralah aku la Zaidun sungguh Zaid qaimun berdiri. Wama dan ma an-nafiyatu yang nafiyah. Jadi manafi. Manafi berada di permulaan kalam. Sesudah lafal amil. Nah ini kata firman Allah kaqaulihi seperti firman Allah Ta'ala yang maha tinggilah iya. Nah, laqad alim alimta ya. Ini surat Al-Anbiya. Surat ayat Al-Anbiya ayat 65. Laqad alimta ma haulai yantiquna. Sungguh-sungguh taulah kamu. Nah ini amilnya alima. Saudara Dona. Ini tidak berfungsi. Karena isim atau mubtada'nya didahului dengan manafi. Atau ada masah amil alimta. Maha ulai tidaklah mereka itu yantiquna berbicara. Ini yang dimaksud berhala-berhala. Tidaklah mereka berhala itu yantiquna berbicara. Kenapa tidak bisa bicara kok diminta-mintai? Nah itu. Wala dan la an-nafiyatu yang nafiyah. Jadi la nafi. Ini juga menyebabkan amil tidak berfungsi. Wala an-nafiyatu nahwu alimtu la zaidun qaimun. Taulah aku la zaidun, la zaid itu qaimun berdiri. Wala amrun dan tidak pula amr. Wa in dan in an-nafiyatu yang nafiyah. In yang berarti nafi. Jadi tidak. Ada in yang berarti jika, ada in yang berarti nafi. Nahwu alimtu wallahi in zaidun qaimun. Alimtu taulah aku wallahi demi Allah in zaidun tidak zaid itu qaimun berdiri. Wa hamzatu ifhami sesudah amil ada hamzah istifham. Hamzatul istifhami nahwu
alimtu azaitun qaimun am amrunnya itu seperti lafal alimtu azaitun qaimun. Alimtu itu amilnya, sesudahnya ada hamzah istifham. Alimtu taulah aku. Azaitun, apakah Zaid itu qaimun berdiri, am ataukah amr. Wa kaunu ahadil maf'ulaini, dan keadaan salah satu dua maf'ulnya itu ismustifhamin, isim istifham. Kan punya dua maf'ul. Maf'ul kedua dari khobar. Nah, kalau maf'ulnya salah satunya itu isim istifham, maka amil tidak berfungsi. Nahwu alimtu ayyuhum abuka. Apapun contohnya itu seperti lafal alimtu ayyuhum abuka. Telah taulah aku ayyuhum, mana di antara mereka itu abuka ayahmu. Nah, yang dimaksud ayyuhum, yaitu ayyun itu isim istifham. Ayyuhum, mana di antara mereka itu abuka ayahmu. Ayyuhum abuka, saya, atau alimta, tahukah kamu ayyuhum, siapakah di antara mereka itu, di antara mereka itu abuka ayahmu. Tuh, mana di antara mereka itu abuka ayahmu. Taklik ya. Fatta'liqu, maka adapun taklik itu wajibun wajib. Jadi taklik itu membatalkan amal lafzon. Ya. La mahalan, bukan mahalnya. Jadi yang dibatalkan apanya? Lafalnya. Nah, fatta'liqu, maka adapun taklik itu wajibun wajib. Idza wujida, apabila didapatkanlah syai'un, sesuatu, min hadhihi, dari ini. Ini yang dimaksud itu tadi yang disebut, yaitu lamul ibtida, ya, manafiyah, lanafiyah, innafiyah, hamzah istifham, dan isim
istifham. Jadi kalau dzanna wa ahwatuha itu terdapat dari apa yang disebut tadi, maka harus taklek ketentuannya. Jadi lafalnya tetap yaitu ada di depan, tapi amalnya tidak. Ya. Wala yadkhulu, dan tidak masuklah at-ta'liqu, ta'liq, walal ilhu, dan ilgha. Ilgha itu yang kedua ya. Fi syai'in tasyiri, dari fi'il-fi'il fi'il qulub yang jamid Afwan, Ustaz. 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 Putus. Wow, keluar. Amazing. Mas Isa bang apa, Cak? BRI. Ya, sudah. Kok mati tadi apa? Halo? Ustaz. 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 Sudah? Sudah nyambung lagi? Ustaz. Tadi ada yang putus-putus. Sekarang udah. Tidak. Fi'il tasyir. Tidak jamid itu isnani dua, ada dua, ialah hab wa ta'alam dan ta'alam. Itu yang dipakai hab fi'il amr, wa ta'alam dan fi'il amr juga. Walaupun hab itu artinya berilah, tapi karena ini saudara dzanna, mengiralah. Ta'alam juga artinya mengiralah. Kalau arti asalnya ta'alam, belajarlah. Nah. Fa'innahuma, maka sungguh keduanya, hab dan ta'alam, itu mulazimani, tetap keduanya sighatal amri, pada bentuk amernya. Jadi yang berlaku, yang dipakai bentuk amer. Wa ma adahuma, dan adapun fi'il yang selain keduanya, keduanya itu apa? Hab dan ta'alam. Itu yakti, datanglah minhu darinya, al-mudhari'u fi'il mudhari' wal amru damar wa ghairuhuma, dan selain keduanya mudhari' dan amr, illa wahaba, kecuali lafal wahaba min af'ali tasyiri, dari fi'il tasyir. Artinya
Untuk fi'il mudhari' dan fi'il amr dan lainnya dari fi'il tasyir kecuali wahaba, fa'innahu maka sungguh dia itu mulazimun tetap lisi ghotil madi untuk bentuk fi'il madi. Jadi kalau wahaba itu tetap wahaba. Ini fi'il tasyir yang artinya menjadikan. Itu tetap bentuk fi'il madi. Kalau yang tadi fi'il qulub, hab dan ta'alam berlaku fi'il amrnya. Walitasori fihinna, dan bagi tasrif-tasrif mereka, jadi fi'il tadi kan fi'il amr dan fi'il madi. Lah untuk tasrifnya lah ma ketentuan lahunna bagi mereka fi'il tadi mimma taqaddama dari sesuatu taqaddama yang terdahululah ia minal ahkami dari ketentuan-ketentuan. Jadi untuk fi'il berlaku ketentuan seperti yang sudah lewat atau ketentuan yang dahulu. Ada ta'lik, ya. Itu selain yang hab, ta'alam, dan wahaba. Wataqaddamat, dan telah terdahululah ba'du amsilati dalika, sebagian contoh-contoh itu. Umpamanya bentuk masdar atau isim fa'il, ya. Itu berlaku seperti ketentuan-ketentuan yang sudah. Umpamanya kalau saya berikan contoh, a'jabani dhannuka zaidan aliman. Dhannuka, persangkaanmu zaidan pada zaid itu aliman, alim. Kalau saya baca a'jabani dhannuka, dhannuka apa bentuknya? Isim. Apa Almasa bentuknya dhannuka, dhannu? Bentuk apa? Masdar. Masdar, ya betul, masdar. I'rabnya apa dhannuka? Rafa. Rofa. Kenapa rofa? Fa'il. Fa'il, betul. Nah, dhannuka ini bentuk masdar. Ketentuannya seperti fi'il. Fi'il yang lain. Selain hab dan ta'alam, dan juga selain wahaba. Itu contohnya saja ya. Wayajuzu, dan bolehlah. Terusnya membuang dua maf'ul au ahadihima, atau membuang salah satu keduanya, yaitu maf'ul.
Jadi membuang dua-duanya atau membuang salah satu. Li dalilin karena suatu dalil. Karena ada petunjuknya. Ada dalilnya. Nahwu aina syuraka iyalladzina kuntum taz'umuna. Nahwu aina syuraka iyalladzina kuntum taz'umuna. Ai taz'umunahum syurakai. Seperti lafal aina syuraka iyalladzina kuntum taz'umun. Ai taz'umunahum syurakai. Ini surat Al-Qasas ayat 62. Surat yang ke-28. Aina syurakai. Apa artinya? Syarikun suraka. Apa artinya? Sekutu. Apa sekutu itu? Syarikatan. Apa persikatan itu? Teman. Apa? Teman-teman ya, itu pembantu-pembantu, teman-teman. Aina syurakai, mana teman-temanku, sekutu-sekutuku, alladzina kuntum, yang adalah kamu sekalian itu, taz'umuna, mengiralah kamu. Za'ama, itu saudara. Saudara siapa? Za'ama. Saudara zonna, berarti mengira. Siapa sekutu-sekutuku? Alladzi kuntum, yang adalah kamu sekalian itu, taz'umuna, mengiralah kamu sekalian. Kalau ada aina, berarti perlu apa? Jawab. Nah, jadi karena pertanyaan perlu dijawab. Jadi itu yang namanya dalil. Aina itu dikatakan dalil. Sehingga jawabannya, karena aina syuraka iyalladzina kuntum taz'umun, ai taz'umunahum syurakai. Yang adalah kamu itu, mengiralah kamu kepada mereka, syurakai, sekutu-sekutuku. Nah, jadi kalau di apa namanya, diartikan secara mudah, mana sekutu-sekutuku yang kamu kira itu
sekutu-sekutuku. Nah, berarti ini membuang dua maf'ul. Karena mestinya taz'umunahum syurokai. Hum dibuang, maf'ul bih pertama, syurokai. Dibuang juga maf'ul bih kedua. Paham ya? Paham belum? Halo? Gimana Ustaz dibuang? Sudah paham? Ya? Yang dibuang itu gimana Ustaz? Tadi kan dikatakan boleh membuang dua maf'ul. Dan boleh juga salah satunya. Karena ada petunjuk, ada dalil. Nah, dicontohkan, nahwu aina syuraka iyalladzi kuntum tas'umuna. Mana sekutu-sekutuku yang adalah kamu sekalian itu tas'umuna, mengiralah kamu. Nah, jadi pertanyaan aina. Ini kalau dilengkapi di mana sekutu-sekutu yang kamu kira mereka itu sekutu-sekutuku. Nah, ini kan pertanyaan nanti kan di akhirat. Orang-orang musyrik, mana sekutu-sekutuku yang dulu waktu kamu di dunia menganggap mereka itu sekutu-sekutuku. Batas umunahum, hum itu maf'ul bih dari za'ama. Syurakai maf'ul bih kedua dari za'ama. Dua-duanya dibuang. Dari mana kamu tahu kalau ada hum dan syurakai? Karena petunjuk, yaitu yang dimaksud petunjuk di sini aina. Karena ada pertanyaan, nah berarti mesti ada yang perlu dijawab. Mana? Nah, oh ternyata mereka orang-orang musyrik yang menganggap berhala-berhala itu menjadi sekutu-sekutu Allah. Maka nanti di akhirat akan ditanya. Paham belum? Gimana? Itu Ya? harusnya kuntum umunahum syurokai gitu Ustaz. Ya kalau Ada lengkap kan itu taz'umunahum syurokai. Di situ umuna saja. Jadi kalau saya tanya, mana bapakmu? Nah, itu kok mesti ada yang dibuang. Mesti kamu akan menjawab bapakku di rumah, gitu kan? Berarti itu membuang lafal bapakku itu. Jadi itu namanya dalil. Mana yang kamu anggap bapakmu? Tuhu yang yunantahu ya, donantahu yang mengiralah kamu padanya itu qaiman berdiri. Fatakulu maka akan berkatalah kamu donantu Zaidan. Telah mengiralah aku Zaidan pada Zaid. Zaid yang bagaimana? Zaid yang Berdiri. Ai zonantu
Zaidan qa'iman. Mengiralah aku Zaidan pada Zaid itu qa'iman berdiri. Berarti membuang berapa maf'ul nih? 1. 1. Yang dibuang qa'iman. Kalau yang ayat tadi dibuang 2 maf'ul bih sekaligus. Paham ya? Yulianti paham nggak? Insya Allah, Ustaz. Masya Allah, oke. Siapa yang belum paham silahkan bertanya. Atau menganggaplah. Sahibul ajurumiyati, penyusun ajurumiyah atau pemilik ajurumiyah, min hadhil af'ali, dari ini fi'il wa akhwatuha, sami'tu, lafal sami'tu. Jadi sahibul ajrumiyah, penyusun ajrumiyah, memasukkan atau menganggap atau menghitung sami'tu itu termasuk saudara dzona wa akhwatuha. Tabaan, mengikuti, halnya mengikuti, lil akhfasi, pada ulama akhfas. Waman, dan orang, wafaqohu, yang menyocokilah ia padanya. Artinya yang sepakat, yang sependapat. Orang yang sependapat ia padanya, pada akhfas. Jadi sami itu termasuk dzona wa akhwatuha. Kalau mutamimah ini enggak memasukkan, tapi sahibul ajrumiyah memasukkan. Wala budda, dan tidak boleh tidak, artinya harus lah, ayakuna, akan adalah maf'uluha, maf'ulnya asani yang kedua, itu jumlatan, jumlah, mimma, dari sesuatu, yusma'u, yang didengarlah ia. Jadi lebih yang kedua dari sami'tu itu bentuknya fi'il atau jumlah. Nahwu sami'tu Zaidan yaqulu kada. Adapun contohnya itu seperti lafal sami'tu Zaidan yaqulu kada. Sami'tu, telah mendengarlah aku Zaidan pada Zaid itu, yaqulu, berkatalah ia, kada, seperti ini. Nah, itu yang dimaksud maf'ul yang kedua itu yaqulu itu. Paham ya? Paham belum? Paham, Ustaz. Oke. Jadi yaqulut fi'il atau jumlah fi'liyah. Maka kalau mengerob fi mahali apa? Nasbin. Fi mahali Nasbin. Nasbin. fi mahali nasbin. Yaqulu fi'lun mudhari'un.
Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu huwa ya'udu ila Zaidan. Yaqulu fi mahalli nasbin maf'ulun sanin, maf'ulun bihi sanin, maf'ul bih yang kedua. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala yang maha tinggilah ia, sami'na fatan yadhkuruhum. Telah mendengarlah aku fatan pada seorang pemuda yadhkuruhum yang menyebut-nyebutlah ia pada mereka. Yang dimaksud yadhkuruhum itu karena menyebut-nyebut jadi menghina atau mencela. Surat Al-Anbiya ayat 60. Surat nomor 21. Jadi hum itu yang dimaksud berhala. Sami'na telah mendengarlah kami fatan pada seorang pemuda itu yadhkuruhum menyebut-nyebutlah ia pada mereka berhala-berhala. Ayat kuruhum itu maf'ul bih yang kedua dari sami'na. Wa madhabul jumhuri, dan adapun madhab jumhur, tahu ya jumhur? Apa jumhur itu? Kalau disebut ulama jumhur? Mayoritas ulama. Mayoritas. Ulama yang mayoritas ya. Wa madhabul jumhuri, adapun madhab jumhur, itu annaha, sungguh ia, sami'na, itu fi'lun fi'il muta'addin, yang muta'addi ila wahidin kepada satu maf'ul. Jadi kalau ulama jumhur sami'na itu hanya muta'addi satu, jadi hanya punya maf'ul bih satu saja. Nah, sekarang fa'ingkana, maka jika adalah ia maf'ul bih, maksudnya jika adalah maf'ul bih itu ma'rifatan, isim ma'rifah, kal misalil awwali, seperti contoh yang pertama. Mana itu? Contoh yang pertama. Mana contoh yang pertama? Halo? Zaidan. Sami itu Zaidan. Ya, sami itu Zaidan, betul. Jadi maf'ul bih yang pertama, contoh yang pertama itu Zaidan. Fal jumlatu, maka adapun jumlah allati ba'dahu, yang sesudahnya itu halun, hal. Berarti sami'tu Zaidan, ini isim ma'rifat, maf'ul bih yang pertama, maka jumlah sesudah isim ma'rifat itu yaqulu, berarti yaqulu menjadi apa? Jadi hal. Hal. Maka kalau mengartikan ya sami itu telah mendengarlah aku Zaidan pada Zaid, yaqulu halnya berkata. Wa ingkana, dan jika adalah ia itu nakirotan, maf'ul bih yang tadi maf'ul bihnya itu nakiroh,
isim nakiroh kama fil ayati, seperti pada ayat tadi. Apa ayatnya? Sami'na Sami'na fatan yadhkuruhum. yadhkuruhum fal jumlatu, maka adapun jumlah, maksudnya jumlah sesudahnya itu sifatun, sifat. Berarti sami'na fatan, telah mendengarlah kami Allah kepada fatan, seorang pemuda, yadhkuruhum, yang menyebut-nyebutlah ia pada mereka. Jadi kalau kalau maf'ul bihnya makrifat, berarti jumlah sesudahnya hal. Kalau maf'ul bihnya nakirah, jumlah sesudahnya sifat. Allahu a'lamu, dan Allah itu a'lamu, lebih mengetahui. Ya, sekian dulu. Atau ada yang bertanya dulu?